programnya, yang dilakukan pendampingannya secara konsultatif dan asimetris. Jadi ini memang betul-betul pendampingan itu dilakukan sesuai dengan karakteristik khas masing-masing satuan pendidikan, kabupaten kota dan juga provinsi. Itu sementara itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini akan sedikit tentang kenapa sih sekolah penggerak itu harus dibentuk. Latar belakangnya apa yang melatar belakangi kenapa harus dibentuk sekolah penggerak? Iya, Pak Budi. Program sekolah penggerak ini sungguhnya kan penyempurnaan dari program-program Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang sudah pernah kita lakukan ya. Bapak Ibu mungkin juga masih mengenal pula dulu ya, kita ada program terkait dengan sekolah model, sekolah rujukan, sebelumnya bahkan juga ada RSPI. Nah, pertanyaan Pak Budi tadi terkait tentang kemengapaan, apa sih sesungguhnya rasionalnya program sekolah penggerak ini dibentuk. Nah, program sekolah penggerak ini pertama ini adalah untuk melakukan penyempurnaan terhadap program-program yang pernah kita lakukan terkait dengan satuan pendidikan, dan program ini mengarah pada capaian pembelajaran ya peserta didik yang holistik tadi, komprehensif. Kemudian yang utama lagi ini terkait dengan pencapaian visi pendidikan Indonesia yang kita tahu juga dengan berbagai data misalnya terkait literasi numerasi anak-anak kita peserta didik kita ini memang perlu ditingkatkan lebih lanjut termasuk karakternya. Nah, program sekolah penggerak ini lebih mengarah pada untuk mencapai peserta didik kita yang memang betul-betul mencerminkan 3 hal atau capaian kompetensinya itu terkait dengan literasi numerasi tadi, tapi juga di sisi lain karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila itu dilakukan, dimiliki. Nah, sebagai program yang melanjutkan program-program yang sudah ada dan sifatnya menyempurnakan, ini betul-betul akan dikawal gitu. Jadi pada intinya kalau pertanyaannya mengapa sih perlu program ini, karena memang kita ingin mewujudkan lebih fokus ke peserta didik, layanan kita adalah peserta didik, dan tentu saja konteksnya dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang lebih maju tadi, kemudian bisa berdaulat dan juga memiliki karakter atau kepribadian yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian, Pak. Baik Pak, ini saya mau lihat kesulitannya, pengembangan materinya apa, ya. Nah ini yang akan membedakan. Kemudian satu perangkat ajar itu bisa untuk satu atau lebih mata pelajaran gitu ya. Misalkan seperti video untuk siklus air gitu, mungkin bisa dipakai untuk bahasa Indonesia juga, mungkin bisa dipakai untuk IPAS juga gitu ya. Jadi bisa untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian ini sifatnya kalau mitranya adalah guru, maka ini dari guru untuk guru. Kemudian ini penggunaannya perangkat ajar ini oleh guru gitu. Jadi ketika nanti Ibu dan Bapak mau kontribusi perangkat ajar, berpikir bahwa oh ini yang akan mempergunakan guru. Kalau minor mungkin masih bisa, tapi kalau misal besar dan perlu waktu lama untuk memperbaikinya, perangkat ajar ini karena sudah lolos praseleksi, maka dia kemungkinan besar akan bisa tetap terpublish tapi masuk jalur berbasis komunitas, yaitu tanpa label Kemdikbud. Yang dengan label Kemdikbud itu nanti mereka harus tanda tangan PKS ya, itu ada di kriteria yang perlu diperkuat, perlu diremedial lah istilahnya kalau Ibu dan Bapak yang sekarang kenal, tapi remedialnya tidak di akhir semester. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir untuk membahas materi sosialisasi yang sudah diadakan oleh Kemendikbud pada hari Sabtu terkait hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 itu ada materi yang dimulai dari yang pertama itu sosialisasi umum, kurasi perangkat ajar. Di sini ada
21 slide ya. Yang kedua ada pembahasan tentang program sekolah penggerak. Sekarang sedang berjalan seleksi untuk angkatan kedua, dimulai dari bulan ini untuk tahun 2021. Kemudian ada pembahasan tentang implementasi program sekolah penggerak angkatan 1 sejauh mana gitu kan. Ada juga pembahasan tentang pembekalan pendampingan SMK pusat keunggulan oleh perguruan tinggi. Itu juga tadi ada pembahasannya. Ada juga materi tentang pembelajaran dan asesmen serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran paradigma baru. Untuk diadakan sekarang program sekolah penggerak angkatan kedua, seleksinya sedang berjalan. Ada lagi sosialisasi umum mengenai kurasi perangkat ajar yang sangat berbeda sekali untuk diterapkan pada sekolah penggerak, dan membahas tentang struktur kurikulum dalam program sekolah penggerak. Ini ada panduan kurasi perangkat ajar buat yang Bapak Ibu guru sekolahnya sudah menjadi sekolah penggerak. Ini harus paham ya. Ini struktur materi yang dipelajari di sini. Semua materi yang dibahas ini Petri tampilkan ada di kolom deskripsi. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum paham, bisa dilihat lagi, dibaca lagi tentang penjelasan materi sosialisasi ini. Demikian penjelasan singkatnya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Salam pendidikan.